Langkah ketiga adalah tentukan perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita tulis ini plus berapa CR-nya di situ yang kita tulis kalau diminta adalah perubahan bilangan oksidasi total. Maka yang kita tulis supaya menjadi total sebagai plus berapa, tolong ditulis di sini di chat. Mestinya sudah tahu semua ya. Oke, ini chattingnya kenapa nggak kelihatan sekarang? Udah. Jadi ya sudah tahu ya. Ini putus ya. Plus 12 ya. Layarnya hilang ya. Oh enggak, masih. Ada yang bilang masih terlihat katanya. Oke, ya. Saya ada ya, oke. Putus. Sudah. Ini plus 12 ya, sudah disebut tadi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini plus 6 ya. Jadi yang kita tulis adalah totalnya. Mahasiswa ini suka kebingungan di sini memang. Kebingungannya adalah ya kebingungan karena tuliskan untuk 2 atom CR. Berapa bilangan oksidasi CR ini? Jawabannya bukan plus 12 kan, plus 6 gitu kan ya. Gitu. Jadi ini begitu, sedangkan yang ini di sini plus 6 ya. Karena O adalah min 8, H plus 2, ini plus 8 ya. Jadi ini naik 2, ini turun 6. Semuanya masih mudah ya di sini kalau menurut saya. Jadi ini nanti akhirnya langkah keempat. Setarakan perubahan bilangan oksidasi tersebut. Setarakan, apa namanya? Samakan, ya setarakan. Artinya ini harus kalikan 3 supaya sama. Yang naik dan yang turun harus disetara. Jadi ini kalikan 1. Artinya CR2O7. Bentar, saya ganti. Sebenarnya tujuannya saya percaya ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian. Tapi tujuan saya adalah nanti menunjukkan supaya lebih mudah antara menjelaskan perbedaan antara keduanya. Jadi ini adalah CR2O7, perubahannya 6, tidak kalikan 1, tambah, ini kalikan 3 ya, H2C2O4, tambah menjadi, ini kalikan 1, J2CR13, tambah, ini kalikan 3, jadi 6CO2. Selesai ya. Jadi itu langkah keempat. Langkah keempat adalah setarakan dengan cara mengalihkan koefisien. Langkah kelima, setarakan oksigen. Oksigennya di kiri ada 7 dan jadi ada 19, di kanan ada 12. Jadi di kanan lebih sedikit tambah 7H2O. Lalu setelah itu tambahkan H. Di sini H-nya sudah 6. Di sini H-nya ada 14. 6, 14 jadi 8. Masih ada 8 H+. Selesai. Jadi penyetaraan reaksi ion selesai. Tadi ada pertanyaan, bagaimana trik untuk mengetahui ionnya? Sebetulnya 1A, 2A itu menjadi HO itu menjadi andalan ya. Menjadi andalan kita kan. Jadi kalau K misalnya ini jadi plus 1, jadi ini langsung kita tahu ini ion sebagai satu kesatuan. Memang mahasiswa itu sering yang tidak menguasai ini suka CR, jadi CR dipisahin sendiri-sendiri gitu kan ya. Tapi intinya kita tekankan aja, pisahkan dulu mana positif, mana negatif. Ya. Pisahkan dulu positif negatif. Yaitu misalnya K dengan CR2O7. Di sini H dengan C2O4. Di sini H dengan SO4. Dan seterusnya. Pisah dua dulu, mana positif, mana negatif. Setelah itu baru berpikir positifnya plus berapa, negatifnya berapa, supaya netral. Ya, jadi memang poliatomik yang sulit memang. Jadi caranya adalah selalu begini kan. Selalu satu jenis unsur di depan, itu
Kecuali, nah bisa dikasih tahu yang positif tapi ruwet itu cuma NH4 plus biasanya kalau di SMA seringnya kan. Ya kan, selalu positifnya itu adalah yang di depan saja, sisanya itu negatif. Jadi cara mengajarkannya menurut saya kalau ke arah ion itu seperti itulah ya. Nah, terus sekarang berikutnya adalah menjadi reaksi ion, reaksi molekul. Ini kan jadi K2, Tr2, O7 tambah 3, H2SO4. Suara saya kok jadi kecil lagi ya. Padahal sudah itunya ya, videonya. Oke, oh jelas artinya stabil tempat lain. Jadi memang sinyal di situ kalau gitu ya. Oke. Ini kita perhatikan. Saya sering bilang begini kalau ke siswa. Ini kan negatif. Tadi ingat untuk menjadi positif negatifnya kan berdasarkan dia di depan atau di belakang. Kalau ini di depan maka positif, ini di belakang ini negatif, gitu kan? Ini depan positif, ini belakang negatif. Karena konsisten. Selalu yang di depan positif, yang belakang negatif. Makanya jangan menulis CH3COH. Ini menyiksa siswa. Nah, ya, tuliskan sebagai C2H3O2. Jadi jelas ini adalah positif, ini negatif. Kita teruskan. Sekarang, nah saya suka cerita begini ketika membentuk reaksi molekul. Ini negatif di kiri, si Cr ini bertindak sebagai ion negatif. Tapi di kanan berubah peran. Walaupun ini Cr memang plus 12 ya, plus 6 ya, bilang saya. Tapi dia bersama oksigen, dia berperan sebagai ion negatif. Di kanan berubah peran, perannya menjadi ion positif. Gimana kalau yang tadinya negatif menjadi positif? Jelas tidak mungkin pakai pasangan semula. Karena di dunia elektrolit tidak ada sejenis itu saling berpasangan. Jadi artinya berubah jenis positif negatifnya, maka tidak mungkin pakai pasangan semula yaitu K ke lingkungannya lingkungan asam ini gitu kan ya. Jadi kalau dia kehilangan pasangan karena berganti positif ke negatif atau negatif ke positif, maka cari pasangannya dari lingkungan asam itu. Jadi ini Cr. Seandainya ini tidak ditulis ya, kalau ini kan sudah ditulis jadi sudah tahu sebetulnya ya. Jadi Cr2, enggak, Cr-nya 3 ya. Iya Cr2 SO4 3 kali. Tambah 6 CO2 tambah 7H2O. Sudah, cuma tinggal kita lihat di kiri sulfatnya ada 3 buah. Di sini sulfat 3 buah. Sudah. Cuma masalahnya adalah K ini belum ada pasangannya ya. K itu belum ada pasangan, makanya di sini harus K2SO4. Makanya ini bukan 3. Bentar. Ini maksud saya tadi itu 3 yang ini. H2C2O4 ya. Maksud saya sekarang K-nya ini belum ada pasangannya, dia cari ke lingkungan juga karena kehilangan pasangan ini kan ya. Dia berubah peran jadi positif sehingga dia kehilangan pasangan, yang ngambilnya selalu ke lingkungan jadi K2SO4. Sulfatnya di kanan ada 4 jadi 4H2SO4 gitu ya. Selesai. Gitu kan. Nah, saya ingin tunjukkan cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi kalau kita lihat langkah pertama sama, yaitu tuliskan reaksi ion. Ya, tuliskan reaksi ion. Jadi Cr2O7 minin menjadi Cr2+, tapi dalam 2 reaksi yang terpisah. Itu saja bedanya. Nah, ini karena asam lemah. Nah, asam lemah ini sebetulnya memang kalau siswa yang benar, yang pinter itu mestinya tahu mana lemah, mana kuat. Nah, cuma terusnya ClO4, Br4, I4 atau O3 gitu ya. Kalau ClO2 dengan ClO itu kan lemah. Jadi halogen kecuali F. Semua halogen kecuali F dengan oksigen banyak atau tidak ada oksigen. Selain HF ya, HF itu lemah. Di luar itu kan cuma 2 ya yang harus dihafalkan. Nitrat, sulfat, sudah.
Jadi sangat sedikit yang kuat sehingga sisanya lemah. Ini menjadi CO2, itu langkah pertama. Tapi dalam reaksi yang terpisah. Langkah kedua, setarakan yang selain oksigen hidrogen, ini. Setarakan ini, itu langkah kedua. Terus langkah ketiga, langkah ketiga adalah setarakan muatan dengan menambah elektron. Salah. Setelah itu oksigen ya, oksigen. Setelah itu oksigen. Jadi oksigen yang tadinya langkah kelima jadi langkah ketiga. Jadi ini tambah ini tambah berapa? Oh, oksigennya sudah sama kan? Jadi yang itu aja, oksigen. Lalu hidrogen. Hidrogennya tambah 14H+. Di sini tambah nggak bisa ini juga. Jadi tambah ini H2CO4 CO2. Yang di kanan ya. H+. Jadi langkahnya adalah setelah setarakan itu, tambah oksigen, tambah hidrogen. Setelah itu, adalah min 2 plus 12. Muatan ionnya ya, bukan bilangan oksidasi. Kita tidak menggunakan konsep bilangan oksidasi kalau setengah reaksi. Jadi ini plus 12 kiri, kanan plus 6. Jadi jelas yang lebih positif itulah yang harus kita tambahkan elektron. Jadi ini 6 elektron. Yang ini, di sini positif 2, di sini netral, di sini netral. Jadi elektronnya di kanan 2 elektron. Setelah itu kita ini harus samakan kan ya. Langkah berikut adalah hilangkan elektron dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi gitu kan ya. Sehingga ini kali 1, yang ini kali 3, sehingga ini coret, akhirnya menjadi 14H+. Oh ini kalikan 3 kan. 2H+ dengan 14H+, 2-nya dikalikan 3 jadi 6. 6 dengan 14 jadi 8H+. Tambah R2O7 min tambah 3H2CO4 menjadi 2Cr3+. Iya, dengan mengatur supaya elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima harus sama. Jadi ini CO2 tambah ini 6CO2. Dan ini persis sama dengan tahap sampai sini. Tahap yang ini kan ya, 100% sama. Setelah itu reaksi molekul. Oke, jadi yang saya ingin tunjukkan adalah cara setengah reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Ini sama, cuma bedanya yang satu lagi ininya di reaksi yang terpisah. Perubahan Bilox yang sebetulnya secara esensi sama saja dengan nambahkan muatan. Maka 56. Terus setelah itu perubahan Biloxnya dikalikan koefisiennya supaya Bilox naik dan Bilox turun sama, itu sama saja dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi untuk menghilangkan elektron. Jadi langkah 56 dari cara setengah reaksi sebetulnya setara dengan itu walaupun kalimatnya berbeda. Yang satu pakai konsep muatan, konsep Bilox. Setelah itu yang hijau ini, ya, ini jumlah H sama aja persis dengan langkah 34 di sini. Langkah 34 ini 100% sama dengan langkah 56. Ini salah satu cara untuk membuat cara bilangan oksidasi dengan cara setengah reaksi itu menjadi nuker langkah ya. 34 menjadi 56, 56 menjadi 34. Lalu ada pertanyaan tadi, gimana? Membedakannya sebetulnya gampang. Kalaupun tidak dikasih tahu, kalau setelah menyetarakan, atau hasilnya adalah ini misalnya kita tutup, ini adalah panas, setarakan gitu, terusnya setarakan H, ternyata nambah H+ di kanan. Misalnya, waktu menyetarakan H, misalnya ini 12H+ gitu ya. Mereka menambahkan 12H+ di kanan.
Aneh, suasana asam kok asamnya di kanan, kalau suasana asam justru H plusnya dibutuhkan untuk reaksi. H plusnya harus di kiri. Kalau di kanan, kemungkinan besar bukan suasana asam. Maka caranya adalah tinggal di sini tambah 12 OH-, di kiri juga tambah 12 OH-, sehingga ini menjadi di sini plus OH-. Nanti H2O-nya bisa dicoret dengan H2O yang ada di kiri. Ini nanti di sini misalnya ada H2O, tinggal dikurangi. Jadi suasana basah tidak usah dipakai cara yang berbeda. Selesaikan dulu dengan suasana asam. Nah, kalau H plusnya ada di kiri, betul suasana asam. Kanan, nggak mungkin suasana asam ada H plus di kanan. Karena justru suasana asam dibutuhkan menyuplai H plus untuk reaksi. Jadi kalau ada H plus di kanan, ya sudah, pasti suasana basah. Bagaimana caranya? Netralkan saja asamnya dengan OH- supaya jadi H2O. Tapi karena di kanan tambah OH-, di kiri juga harus tambah OH- supaya tetap setara. Nah, itu salah satu cara mengajarkan asam atau basa. Ya, suasana asam atau basa tanpa diberitahu. Ya, tanpa diberitahu. Oke, selanjutnya berikutnya adalah nah silahkan nanti ininya disimak nih antara yang ini dengan yang ini, bahwa itu sebetulnya cuma menukar langkah dan menggunakan konsep yang berbeda. Cuma ada keuntungan dari bilangan oksidasi. Saya punya satu hal yang menguntungkan dari cara bilangan oksidasi adalah ketika kita sampai sini, ketika kita sudah sampai menyetarakan sampai sini, maka untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak bisa dilihat dengan melihat muatannya, ya, dengan cara melihat muatannya. Ini 8 plus, ini 2 min, jadi total 6 plus. Di kanan ini netral semua, ini 6 plus juga. Muatan digunakan cuma untuk mengecek di akhir. Kan kita tidak menggunakan konsep muatan kalau bilang oksidasi, tapi muatan bisa dipakai ketika reaksi ion sudah selesai disetarakan, muatannya sama atau enggak. Kalau ada berbeda, pasti ada langkah yang keliru. Jadi tidak perlu mengecek langkah demi langkah untuk mengecek benar atau tidak. Salah satu cara adalah melihat muatan di kiri dengan muatan di kanan sudah sama atau tidak. Itu yang bilangan oksidasi. Ya, jadi suasana asam kalau sudah paham yang suasana asam, suasana basah, otomatis gitulah ya. Tinggal ditambah OH- di kedua ruas. Oke, saya kira itu mengenai penyetaraan. Berikutnya mengenai oksidasi reduksi banyak unsur. Ini plus 1. Kak, coba ada yang bisa tahu S berapa, C berapa, N berapa? Bilang oksidasi S, C, N. Bingung ya? Oke, kita pakai seenaknya saja. Supaya min 1 aja pokoknya ini kan. Misalnya S-nya, C-nya, N-nya. Misalnya N-nya min 3 lah. Dari NH3 kan ya min 3. C-nya misalnya plus berapa maunya? Plus 0 boleh lah misalnya ya. Misalnya ini. Pokoknya total harus min 1. Jadi ini plus 2. Ya. Tapi kalau misalnya C-nya, S-nya misalnya min 2, C-nya plus 4, N-nya min 3, perhatikan di sini, ini semua adalah min 1 kan ya? Min 5 tambah 4, ya. Ini juga min 1. Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Kalau anggapannya begini, maka nanti S, C, N, min, gitu kan reaksi ionnya. Menjadi di kanannya menjadi SO4 min, tambah NO3 min, tambah CO2, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat, S-nya ini perubahannya adalah dari plus 2, dari min 2 misalnya ya, dari min 2 ke plus 6. Ya, N-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Ini semuanya naik, sehingga bisa dijumlahkan. Silahkan Bapak Ibu coba pakai cara ini, maupun cara ini, untuk menyetarakan itu. Ya, silahkan pakai bilangan oksidasi yang berbeda. Hasilnya apa? Yang naik
kenaikannya akan tetap segitu, yang turun segitu, sehingga nanti dikalikan koefisien juga akan tetap. Coba pakai cara bilangan oksidasi, terserah mau pakai ini atau pakai ini, hasilnya 100% sama. Jadi tidak peduli bilangan oksidasinya benar atau salah, hasilnya tetap benar. Ya. Tapi ada cara lain. Cara lainnya begini saja. SCN min tambah MnO4 min tadi, kanannya adalah SO4 min tambah CO2 tambah NO3 min, misalnya tambah Mn12 ya. Maka di sini kita pakai ini plus 7, ini plus 2 kan. Sudah tahu semua ini. Jadi turun 5. Ya. Ini sebetulnya tidak perlu kita bertanya S-nya berapa, C-nya berapa, N-nya berapa. Ini aja sebagai satu kesatuan, min 1. Ini menjadi plus 6. Ini menjadi plus 5. Jadi S-nya plus 6, langsung ini menjadi ini. Jadi berubah dari min 1, 6, 4, 5. 6, 4, 5, 15 ya. Dari min 1, 15. Jadi naik 16. Ini turun 5. Jadi akhirnya yang ini dikalikan 5, yang ini dikalikan 16 kan. Jadi akhirnya penyetaraannya adalah 5 SCN tambah 16 MnO dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak usah dipecah-pecah S berapa, C berapa, N berapa. Langsung saja SCN sebagai min 1. Lihat saja dari min 1 berubah jadi berapa ditotalkan. Cukup ya, tidak perlu masing-masing. Oke, itu untuk trik untuk yang kalau ada lebih dari 1. Ya kayaknya nggak akan keluar juga ya kayak gini. Tapi kadang-kadang suka CN gitu ya, ada 2. Nggak usah C-nya berapa, N berapa. Jadi kalau CN, min. Tidak usah C sekian. Ini saja sebagai satuan min 1. Lalu di kanan berapa, C-nya berapa, N-nya berapa, jumlahkan. Cukup ya. Nah, kalau senyawa organik, bagus, ada pertanyaan senyawa organik. Sama, jadi kalau senyawa organik itu kan CO2 terus kalau atomnya 1 itu menjadi HCOOH ya. Terusnya HCOH lalu H3COH etanol lalu CH4 ya. Coba kita lihat. Ini plus 4. Ini O-nya kan ada 2 buah min 4, jadinya hanya plus, ada 2 buah plus 2 totalnya maksud saya. Plus 2 min 4. Supaya 0 kan C-nya jadi. Ini A-nya kan plus 2. Ini min 2. 0. Sudah 0, jadi C-nya 0. Di sini O-nya ini min 2, H-nya ada 4 biji, plus 4. O-nya min 2, H-nya plus 4. Terlalu banyak H plusnya kan. Jadi C-nya min 2. Di sini C-nya min 4. Jadi plus 4, plus 2, 0, min 2, min 4. Jadi untuk reaksi redoks, strukturnya lihat saja O-nya berapa, H-nya berapa. Lalu seperti, katanya tidak terlihat apa yang saya tulis, kelihatan nggak? Jadi misalnya etanol, misalnya ya, CH, kelihatan ya, etanol menjadi seandainya menjadi, jadi misalnya CH3, CH2, OH tambah KMnO4 menjadi CH3, COOH misalnya saja begini ya, tambah Mn2+. Maka caranya adalah lihat C-nya saja. H-nya ini ada berapa buah? H-nya kan ada 3, 2, 1, ada 6.
Plus 6 ini H-nya. O-nya ada min 2. Ya. Plus 6 min 2. Jadi C-nya berapa? C-nya ya supaya 0. Jadi C-nya plus, salah, min 4 kan? Ini C-nya min 4. Di sini H-nya berapa? Plus 4. Ini dengan ini. Plus 4. O-nya berapa? Min 4. Ada 2 O kan? C-nya berapa? Ada 2 buah? 0. 4. Naik 4. Gitu, Pak. Ya. Jadi, tulisannya terlambat ya. Ya, oke. Tulisan nggak bareng. Ya, harus ada delay gambar. Oke. Jadi, ya udah. Jadi kita pelan-pelan aja. Jadi, untuk reaksi redoks yang melibatkan organik, kita tidak pedulikan struktur. Ya, kita tidak usah pedulikan struktur. Jadi yang kita pedulikan adalah oksigennya berapa, H-nya berapa, lalu sisanya jadi C-nya berapa, total C itu. Walaupun masing-masing sebetulnya C-nya bisa aja dianggap beda-beda. Ya, bisa saja dianggap berbeda-beda. Nah, oke, itu adalah redoks ya. Kalau kita punya CH3, C yang banyak, lalu ada H banyak, ada O banyak, tulis, hitung aja O-nya berapa, min berapa jadinya, H-nya berapa, plus berapa, maka C-nya jadi ini, layarnya gelap ya. Coba yang lain betul layarnya gelap? Atau masih kelihatan layarnya? Oke, kita teruskan. Ini saya chatnya kok nggak bisa ngelihat sekarang. Ya. Oke. Iya, terusnya kita lanjutkan dengan mudah-mudahan terjawab tadi ya. Pokoknya C-nya berapa tinggal di totalkan saja, tidak peduli masing-masing. Sama saja dengan misalnya kita bicara tentang Fe3O4. Ini kan min 16. Ini sebetulnya jadi plus 16. Sehingga masing-masing Fe, min 16 ya? Ngaco. Min 8 ya? Maka ini plus 8. Sebetulnya masing-masing Fe adalah bilangan oksidasinya plus 8/3. Boleh pakai ini. Pecahan. Boleh ya. Walaupun sebetulnya kita bisa anggap itu FeO dengan Fe2O3 bergabung jadi Fe3O4 ini plus 2, ini plus 3. Plus 2 plus 3 akhirnya di sini 8/3 kan 2/3 ya. Di antara 2 dan 3. Tapi kita pakai tidak usah pusingkan dengan struktur. Total berapa? Sama dengan senyawa karbon tadi. Sebetulnya C yang mengikat O dengan CH itu bisa dianggap bilangan oksidasinya beda. Tapi kita totalkan saja. Ya. Ion peroksida menjadi ion sulfat. Peroksidisulfat. Oke, coba penuh ini. Nah, di sini ya. Bentar, peroksidisulfat rumusnya S2O8 min kan ya? Iya. Jadi menjadi sulfat. Sama saja. Jadi S2O8 min menjadi SO4 min. Lalu atom yang berubah bilangan oksidasinya atau atom selain O gitu kan. Setelah itu kita lihat ini min 16, ini min 2, maka ini plus, kalau pakai cara bilangan oksidasi ya, ini adalah plus 14 ya. Masing-masing 7 jadi di sini plus 12. Salah. Betul ya. Jadi oksigen 8, 16, iya betul, plus 14. Berubah menjadi plus 12. Berubah turun 2. Ya. Jadi turun 2 ini. Dari peroksidisulfat. Ya.
Oke. Iya, kalau gitu saya kasih contoh terakhir. Ini kelihatannya delay-nya itu bikin bingung ya, ternyata kesananya. Oke, nanti saja lah. Kita sekarang ke ini dulu lah ya, nanti, eee apa namanya, atau saya beri satu contoh saja lagi. Misalnya pelan-pelan sekarang, CH3, CH2OH tambah, hmm, Na2S2O8 menjadi CH3COOH, COOH, ya ini penulisan orang organik, boleh kan, tidak dilarang, cuma jangan sebut itu rumus molekul, itu rumus struktur ya, tambah Na2SO4. Nanti ada itu, ada apa namanya, ada katalis asam. Ya. Sekarang kita coba setarakan dengan cara setengah reaksi ya. Cara bilangan oksidasi dulu aja ya. Jadi kita pilih ionnya dari reaksi yang di atas. Di sini karena asam lemah CH3COH tetap CH3COH tambah di sini SO4 min ya. Jadi kita tulis reaksi ionnya, ya, asam apa namanya? Apa sih namanya nih? Etanol ya. Tambah S2O8 min menjadi asam asetat tambah SO4 min. Ya. Sekarang kita lihat bilangan oksidasinya ya, perubahan bilangan oksidasinya yaitu dari CH3CH2OH menjadi CH3COOH. Kita lihat di sini di kiri kita lihat, kita cukup lihat semua H dan semua O yang ada di kiri. Ya, jadi C ini nanti C2C itu bilangan oksidasinya sebetulnya kalau kata orang organik itu beda. Apalagi yang kanan itu berbeda. Ya, saya beri contoh deh supaya Bapak Ibu ngerti bilangan oksidasi yang kiri itu. Ya, misalnya saya tuliskan C apa namanya? Ini kan mudah-mudahan benar di sini. Strukturnya sudah terlihat, CH3COH dalam bentuk struktur Lewis, dalam bentuk rumus struktur, ya oke. Nah, kalau bilangan oksidasi tadi saya bilang, kalau atomnya berbeda, lihat mana yang elektronegatif, mana elektropositif. Ya, saya tanya, C dengan H mana yang lebih elektronegatif? Tulis di situ, atom apa yang lebih elektronegatif. C lebih elektronegatif kan? Kalau C sama O jelas O lebih elektronegatif. Maka kita bisa bayangkan begini. Ini karena C dengan C, perhatikan, C sama C itu atom yang sama. Sehingga kalau untuk menentukan bilangan oksidasi, C sama C itu dianggap karena atom yang sama, maka elektron yang dipakai bersama antara C dan C itu dibagi sama rata karena atom yang sama. Tidak diutamakan ke salah satu. Ya. Tapi kalau ini penjelasannya ya. Kalau yang C yang ke atas, coba lihat CH yang ke atas ya, udah kelihatan kan ikatan CH yang ke atas. Itu dianggap milik siapa? Coba, dianggap milik C atau milik H? Milik yang lebih elektronegatif kan, H lebih positif kan, jadi milik C. Ini dianggap milik C, ini dianggap milik C. Tapi ini dibagi sama rata CC. Lalu CO, ini dianggap milik siapa yang saya lingkarin itu? Dianggap milik C atau O? Coba, yang saya lingkari. Dianggap milik yang lebih elektronegatif. Selalu gitu, bilangan oksidasi
ditentukan dengan cara menganggap energi elektron ikatan milik yang lebih elektron, kecuali kalau atomnya sama. Bagi 2 aja kalau atomnya sama. Jadi ini juga, ini jadi dianggap milik O, yang ini dianggap, sini ada permasalahannya, ini dianggap milik O. Yang ini OH, perhatikan yang OH, ikatan OH, itu dianggap milik apa? Milik O juga kan ya? Ya, itu panah-panah itu, saya ulangi, itu panah bukan reaksi organik ya, ini cuma untuk menunjukkan, pada penetapan bilangan oksidasi, elektron ikatan dianggap milik yang lebih elektronegatif. Sekarang kita lihat. H itu jadi punya berapa? Atom H. Kehilangan elektronnya karena diberikan ke C, seolah-olah ya. Jadi ini plus 1. H jadi plus 1 semua. Kenapa? Karena H selalu memberikan elektronnya. Ini jadi semua H itu bilangan oksidasinya plus 1 karena dia memberikan elektronnya. Sekarang saya tanya, C kiri sama C kanan. Kita lihat sekarang. C kanan sekarang punya berapa elektron? C kanan. Coba. C kanan berapa elektron? Jumlah elektronnya dulu. Yang kanan. Berapa elektron? 3 elektron. Oh iya, plus 3, betul. 1 elektron kan? Karena si elektron yang dengan CO rangkap diambil O, yang CO tunggal diambil O juga, sisanya cuma 1 elektron di sini saja. Kan ini dibagi 2 ya. Tadinya padahal aslinya dia punya 3 elektron. 4 elektron, sorry. Golongan 4 kan. 4 elektron, sekarang tinggal 1 elektron. Elektronnya berkurang, pasti positif. Jadi ini adalah muatannya plus 3. Sedangkan C yang ini berapa? Kita lihat. C itu dapat dari H 2, atas H kiri dapat 2, H bawah dapat 2, dari kanan dapat 1. Jadi total dia punya berapa? 7. Punya 7 elektron. Karena dari yang H itu 222, ikatan H, dengan dari C setengahnya itu 7. Padahal aslinya kelebihan 3 elektron, jadi min 3. Jadi total berapa? 0. Gitu kan? Total bilangan C. Tapi kan tidak perlu kita pusing begitu. Pokoknya kalau ada rumus CH3COH, lihat aja H-nya berapa, O-nya berapa. H-nya berapa, O-nya berapa. Itu rumus kimia CH3COH ya, bukan rumus molekul ya. Rumus molekulnya HC2, H3O2 ya. Oke. H-nya ada berapa? Dalam CH3COH ada 4 kan, 0 juga. Ngapain capek-capek membuat struktur dan sebagainya, mikir apa. Langsung saja ini C ini 0. Sudah. Lihat dari H dan O-nya, itu cara singkatnya. Ya, jadi tidak perlu dibuat rumit. Oke, kita sampai 3:30 ya. Nah, sekarang 3:30 pas buka ya di. Oh, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan elektrolisis lah, ya. Bisa diklik ya? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa? Nggak bisa dulu. Nah, sekarang yang Wita udah mulai siap-siap buka. Nah, sekarang gini, saya ingin mulai dengan elektrolisis. Ya, elektrolisis. Coba supaya salah satu usulan untuk mengajarkan elektrolisis yang berupa sel, bukan dalam bentuk itu ya. Jadi, oh jangan-jangan ini terlalu, saya buat agak bawah sini ya. Jadi saya gambarkan di situ sel, di kanan seperti tadi ada seng ya. Ini Zn dicelupkan dalam ZnSO4 ya. Lalu ini Cu tercelup dalam CuSO4 dihubungkan dengan kabel, ada jembatan garam. Nah, sekarang pertanyaan saya begini.
Reaksinya sebetulnya adalah reaksi, sekarang saya tanya, mana yang bisa terjadi? Zn2 plus tambah Cu menjadi Cu2 plus tambah Zn, wah tulisannya jelek, atau Zn tambah Cu. Ini saya tulis saja reaksinya ya. Reaksi atas atau bawah yang terjadi secara spontan. Coba ditulis. Yang atas salah tahu lah ya. Mestinya tahu kan. Oke. Jadi ada dua reaksi saya tulis di situ. Reaksi yang spontan adalah reaksi yang ini kenapa chatnya nggak kelihatan sekarang ya? Yang bawah kan? Jadi ini yang terjadi, ya. Tapi kalau elektrolisis kita ingin memaksakan reaksi yang tidak terjadi. Sebetulnya ini tidak terjadi kalau cuma dicampur saja, ya. Oke. Sebentar. Ya, jadi yang terjadi yang bawah kan ya. Yang atas tidak terjadi. Kalau dicampurkan saja. Jadi nggak mungkin Cu, logam Cu dimasukkan seng sulfat langsung terjadi, nggak mungkin ya. Kita ingin memaksa reaksi tersebut. Nah, saya anjurkan untuk supaya dia paham, si anak-anak itu, kita tanya. Ada gambar suara saya sudah terdengar? Sudah, oke. Jadi perhatikan, coba sekarang dijawab. Supaya memaksa reaksi yang atas, supaya ini terjadi, jadi kita ingin membalikkan reaksi. Jadi reaksi itu sudah berlangsung sebagai sel volta, tahu-tahu sudah hampir habis, lalu kita ingin charge kembali. Ya, ingin kita charge. Maka baterai yang kita pasang, baterai yang atas atau bawah? Tulis atas atau bawah. Atas itu yang panjangnya di kiri, yang bawah yang panjangnya di kanan. Sebagian, wah ini demokratis sekali nih. Ya, ada yang bilang atas, ada yang bilang bawah. Oke. Yang atas atau yang bawah? Kalau kita ingin memaksa reaksi yang tidak mungkin. Oke, lebih banyak yang jawab bawah. Oke, kita lihat. Sekarang saya tanya. Untuk reaksi kebalikan dari sel volta, ini mau dipaksa reduksi atau paksa oksidasi? Coba tulis. Kita ingin paksa oksidasi atau paksa reduksi? Ya, memaksakan reaksi yang atas ini ya, yang sebetulnya tidak mungkin. Elektrolisis kan untuk memaksa yang itu. Jadi dipaksa untuk oksidasi kan? Karena Cu sebetulnya lebih mudah reduksi. Yang ini dipaksa reduksi karena dia sebetulnya lebih mudah mengalami oksidasi. Yang kanan dipaksa untuk reduksi. Supaya dipaksa reduksi harus dihubungi dengan kutub positif atau kutub negatif. Yang ini harus dihubungkan dengan kutub positif. Ya iya, karena dipaksa reduksi artinya Zn dipaksa untuk menerima elektron, padahal dia mestinya melepaskan elektron. Gitu cara berpikirnya kan untuk sel elektrolisis. Cu sebetulnya elektron, tapi dipaksa untuk melepaskan elektron. Yang kiri bisa reaksinya seperti itu kan, yang kiri
Nah, belum muncul, udah muncul gitu, yang kirinya kan itu. Jadi dipaksa bukan dari sifat alaminya. Nah, karena dia dipaksa untuk elektron, artinya dia harus disuapi elektron. Siapa yang menyuapi? Baterai yang atas atau baterai yang bawah? Pakai baterai yang supaya kita paksa, wah masih demokratis juga. Enggak, ya yang atas dong. Karena ini negatif, ini positif kan. Kalau ini negatif, ini positif. Jelas kalau misalnya kita pakai yang atas kan supaya dia menyuplai elektron dari si baterai atas itu. Si Zn disuapi elektron. Padahal dia pengennya membuang elektron. Disuapi elektron. Jadi baterainya adalah yang atas. Ya kan? Nah, itu siswa murid diajak untuk berpikir seperti itu untuk elektrolisis. Ya. Baterainya bagaimana masangnya? Setelah kita tetapkan akhirnya oke, yang dipasang adalah ini. Pertanyaan berikutnya, jadi ini nanti kalau dihubungkan ke sini, coba kita logika yang kiri. Kan dia kok positif. Positif itu narik elektron atau memberi elektron. Semua murid mestinya bisa menjawabnya. Kalau positif pasti narik elektron. Makanya dia narik elektron dari si Cu. Si Cu dipaksa untuk mengalami oksidasi, padahal mestinya dia mengalami reduksi. Jadi masalahnya masalah bahwa elektrolisis pemaksaan. Kalau volta spontan, justru karena spontannya dia bisa menghasilkan energi listrik. Gitu logikanya kan. Kalau sel elektrolisis kita paksa reaksinya. Jadi kita harus tekankan sekali, elektrolisis itu memaksa reaksi yang sebetulnya tidak bisa, gitu kan ya. Jadi kita pakai yang atas. Nah, sekarang setelah kita milih yang atas, bisa pertanyaan berikutnya begini. Seandainya akhirnya salah pasang yang bawah, apakah terjadi reaksi atau tidak? Seandainya salah pasang yang bawah, apakah terjadi reaksi atau tidak? Terjadi reaksi kimia atau tidak? Nah, ini memang tidak terjadi yang diharapkan. Yang diharapkan kan yang ini untuk ngisi. Ya, yang dikirim adalah reaksi yang atas ini yang saya lingkarin itu tuh. Nah, yang ini ya yang Oke. Nah, tidak terjadi reaksi yang atas, tapi kalau ditanya terjadi reaksi atau tidak, ya terjadi. Tapi apa kalau pasang ini? Artinya si ini yang disuapi elektron. Yang kiri yang disuapi elektron. Coba lihat panah biru itu, warna ungu itu. Ya, itu yang disuapi elektron. Terjadi. Dipaksa untuk menerima elektron. Gitu. Tapi terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya apa? Tanpa baterai pun sebetulnya ini udah azan nih di sini. Kita break dulu sebentar ya, tarik nafas sebentar. Iya, terjadi tapi ya tetap elektrolisis Bu Dewi, tapi elektrolisis yang nggak usah dipaksa juga mau. Cu pengen elektron kok, ngapain dipaksa untuk itu ya. Kita break dulu ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu waktu istirahat sebentar, dari admin akan mengedarkan survei tentang pelaksanaan kegiatan hari ini. Silakan nanti diisi secepatnya, mudah-mudahan bisa langsung terjawab dan langsung dikirim kembali. Terima kasih, sekian Bu Heni. Silakan Bu Heni.
Bu Eni dikirim kemana? Bentar. Sudah mendapatkan link, Bapak Ibu? GF. Nanti ada GF yang beredar, Google Form yang untuk diisikan. Sebentar lagi akan masuk ke masing-masing WA ya, di grupnya masing-masing. Kita tunggu sebentar. Ayo Nat, kamu cepet Nat. Ayo matiin dong. Mana nih? Mana nih Google Map-nya? Belum muncul ya Bu Eni? Ini lagi dikirim, tadi ngeheng, iya. Nah, sebentar lagi. Ada di grup berapa aja, Bapak Ibu? AGKI 2. AGKI. Ada di redok lanjutan ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Di redok listrik lanjutan sudah kami kirim. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Sudah masuk Bapak Ibu? Oh. Ada yang di grup dari ini minta izin lanjutan ini Bu Eni. Bagaimana? Anda perlu izin kata formulirnya. Lanjut. Oke, kita bisa teruskan nih. Ya udah nanti. Baik. Ditulis saja di itu ya, di link dalam bentuk link ya. Iya betul Pak. Google Linknya dalam bentuk link. Di chat juga bisa ya, ditulis kali. Oh baik Pak nanti Pak. Di chat sini. Iya Pak. Baik. Oke, kita teruskan ya. Ada yang bilang nggak bisa dibuka. Oh. Responnya diklik dulu kali ya. Ya udah, kita teruskan lah. Balik lagi ke yang tadi. Kalau salah pasang, maka kutub negatifnya ke arah CU, maka si negatif itu akan memberikan elektronnya ke CU. Ingat, elektron selalu keluar dari kutub negatif, ya. Elektron selalu keluar dari kutub negatif. Diberikan ke CU, artinya tetap bisa saja kita sebut elektrolisis, walaupun bukan elektrolisis yang diharapkan. Kita memaksa sesuatu yang tanpa dipaksakan mau, gitu kan ya, tanpa dipaksa pun mau, gitu kan ya. Ini yang positif, yang kanan. Coba perhatikan yang kanan ya. Kalau salah pasang, artinya si positif yang kanan ini menarik elektron. Menarik elektron dari mana? Dari seng. Percuma amat menggunakan sumber energi untuk menarik elektron dari seng, padahal dia nggak usah ditarik juga. Dia memang membuang elektron, gitu ya. Jadi si CU itu inginnya, kalau si seng itu inginnya buang anak, gitu kan ya. Yang nggak usah ditarik anaknya dari seng, gitu kan ya, misalnya. Elektronnya tuh anaknya, gitu ya. Nah, sekarang elektrolisis larutan elektrolit, ya, elektrolisis larutan elektrolit. Sekarang coba sekarang gini, saya tanya, coba Sokratif lagi supaya jangan jenuh nih, sedikit lagi masih ada waktu dikit. Sokratifnya dikeluarin, lalu saya tanya,
Kalau misalnya kita punya apa namanya? Ini gitu ya, ini ada larutan. Nanti itu link-link ke YouTube-nya silahkan dibuka ya. Itu ada beberapa link ke YouTube ya. Ya, ini kenapa kok linknya butuh izin ya? Klik send ya kayaknya, klik. Oh bisa tuh Bu Maisarah bisa katanya ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, aneh juga. Oke. Ini sekarang ini kutub, ini platina juga. Lalu di sini larutan apa namanya? CuCl2. Ini sudah dibahas tadi sebetulnya. Cu2 plus dengan 2Cl min. Cu2 plus akan pergi ke kutub kanan atau kiri. Oh, pakai ini aja, pakai Socrates. Tapi kayaknya ngerti lah ya itu mah. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Kita coba. Si Cu2 plus akan ke kutub kanan atau kutub kiri. Kanan itu true, kiri itu false. Kanan itu true. Kutub kanan atau kutub kiri. Kanan itu true, kiri itu false. Oke, yang bergabung sudah 80 sekian orang. Yang menjawab sudah mendekati itu juga. Jadi true adalah yang kanan, false adalah yang kiri. Ya, ternyata persennya bergerak di sekitar 80% yang true. 81%, 79%, sekitar itulah ya. Jadi yang jawab sudah di atas 50 orang, udah 60 orang, kita oke lah. Jadi ini kutub negatif atau positif? Yang ini, yang kanan. Yang kanan ini, yang ini kutub positif atau kutub negatif? Kan kutub negatif ya. Cu2 plus jelas akan mendekati kutub negatif. Jadi yang kanan. Jadi true. Nah, true-nya itu 80% masih ada yang salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebanyak 20% guru masih salah. Memilih katanya Cu2 plus ke yang kiri. Ya. Sebaliknya Cl min, dia ion negatif jelas akan datang ke kutub, si Cl min akan datang ke kutub positif. Ya. Jadi yang Cu2 plus akan ke kutub negatif, ion negatif akan ke kutub positif. Lalu apa yang terjadi? Kutub negatif dari baterai itu akan menyuplai elektron seperti dari tadi kita bahas, sedangkan kutub positifnya akan menarik elektron. Logis ya, positif itu pasti narik yang negatif, jadi elektron ditarik. Kesimpulannya, si Cu2 plus itu karena datang ke kutub yang kanan, dia akan disuplai elektron menjadi Cu. Sebaliknya si Cl min, sebelum saya teruskan, inilah yang saya bilang, sel elektrolisis ini berbeda dengan sel elektrolisis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sel elektrolisisnya ada jembatan garam dan sebagainya. Kalau ini sel elektrolisisnya dalam satu larutan. Jadi tolong ditekankan sekali kepada siswa adanya dua kemungkinan ini, karena bisa saja yang kan bisa ada jembatan garamnya, ada bisa tidak. Kalau ada jembatan garamnya artinya cuma sekedar membalikan reaksi sel volta. Artinya dibalikkan gitu ya. Tapi kalau ini sesuatu yang sangat berbeda jadinya ya. Ya, kalau elektrolisis larutan elektrolit. Nah, 2Cl min gimana? Dia mendekati kutub positif. Kutub positif itu narik elektron, artinya dia dipaksa untuk melepaskan elektron. Menjadi apa kalau melepaskan elektron? Ion negatif ya jadi netral. Tapi karena dia
jadi duaan ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan mulai dengan katoda, reaksi reduksi, Cu2+ tambah 2 elektron. Mulai, kalau menurut saya lebih baik mulai dengan prosesnya sebetulnya ya. Mulai dengan prosesnya. Setelah itu baru kita tanya sekarang, ini katoda atau anoda? Yang atas itu Cu2+ menjadi 2 elektron, katoda atau anoda? Coba ditulis di chat. Katoda atau anoda? Katoda karena reaksinya reduksi. Ingat yang dihafalkan adalah katoda reduksi gitu kan ya. Jadi katoda, ini anoda. Katoda itu positif atau negatif? Lihat Cu ke sini kan? Yang kanan kan? Katoda itu negatif ternyata. Positif. Coba bandingkan dengan logika sel volta tadi. Kalau sel volta tadi, logikanya adalah, saya gambar ini sel volta di sini ya. Ini adalah larutan, yang kanan adalah Zn misalnya, yang kiri adalah Cu. Oke, yang kanan Zn, Cu. Lalu, kalau sel volta bedanya adalah baterainya bukan di luar, dia baterainya. Yang saya kotakin ungu ini, lalu menonjollah dari baterai itu ada kutub gitu kan ya. Jadi dia sebagai baterai, kalau yang itu baterainya di luar. Nah, kalau dia sebagai baterai, sedangkan elektron pasti keluar dari Zn karena Zn lebih mudah melepaskan elektron, maka kutub kanan negatif atau positif? Coba silahkan ditulis. Jadi ini gambarnya udah muncul. Jadi ini yang saya kotakin pakai ungu itu adalah kita anggap sebagai baterai jadinya. Yang kanan positif atau negatif kutubnya? Seng yang kanan itu. Nah, kita harus cara berpikirnya adalah dia sebagai baterai, lalu ada elektron keluar dari seng, maka kita pikir kalau dia sebagai baterai, elektron keluar dari kutub negatif atau kutub positif? Negatif. Jadi yang kanan adalah negatif. Yang kanan itu anoda atau katoda? Lihat sengnya mengalami oksidasi atau reduksi. Oksidasi, anoda, jadi anoda negatif kan? Yang ini, anoda positif. Kalau elektrolisis, anoda positif. Tapi sekali lagi, terbalik ya positif negatifnya. Kalau kan positif negatifnya sekali lagi. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Lalu cara berpikirnya, kalau elektrolisis, tanda itu berdasarkan baterai yang dipasang di luar sana. Baterai yang kita pasangkan. Sedangkan kalau sel volta, gitu kan? Dianya yang sebagai baterai. Tentu saja terbalik karena yang satu baterai dirinya, sedangkan yang satu baterai di luar. Tapi anehnya negatif selalu keseng ya. Oh enggak, ini ada satu lagi. Kalau pakai tadi yang gambar ini, negatif keseng juga. Negatif keseng juga. Seng negatif seng. Tetap konsisten. Cuma bedanya negatif ini negatif berdasarkan baterai di luar. Yang gambar yang ini nih, ini ya, seng negatif juga. Cuma sengnya mengalami reduksi di sini, bukan oksidasi ya. Jadi yang satu baterainya di luar, yang satu baterainya di dirinya sendiri sebagai baterai. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Sekarang coba ada pertanyaan nggak? Habis waktunya. Nah, sel hidrogen, ini sedikit ya. Mengenai sel volta ini menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang kaya sekali kalau kita bahas. Ada nikel, ada CD ya, ada baterai litium dan sebagainya. Dan ini yang luar biasa. Kita sudah belajar bagaimana smelter pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, yaitu di Morowali ya. Tapi yang banyak tenaga asing 500 orang dari Cina itu kan ya. Kita
kok sampai 500 gitu ya. Protes semua itu 500. Tapi kata Faisal Basri, kok cuma 500 di Indonesia? Cinanya. Di kita itu tenaga asingnya cuma 0, sekian persen, sedangkan di Dubai tenaga asingnya sampai 40%. Di Vietnam berlipat-lipat. Nah, jadi menariknya. Nikel ini bisa dibahas ini. Kenapa dibahas? Kita bisa cerita, nggak usah cerita yang kontroversial lah, Cina atau apa. Tapi kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya nikel itu di Morowali itu jauh lebih sedikit daripada yang tersedia di sekitar Raja Ampat dan sebagainya. Di Papua sana, nikel di sana jauh lebih banyak daripada yang di Morowali. Jadi kita akan menjadi, kalau misalnya kita menguasai itu, kita akan menguasai energi. Karena energi masa depan bukan bahan bakar, tapi baterai, listrik. Mobil-mobil di Cina misalnya sebagian besar sudah listrik kan. Hanya sangat sedikit yang masih bensin. Gitu ya. Oh ya, aturan realistis. Oke, ya betul. Itu saya kelupaan ya. Aturan. Begini. Mana? Ya, di sini. Ya, sini aja lah ya. Oke. Kan tadi kita bilang ion positif akan datang ke kutub negatif. Ion positif, ya. Ion negatif akan datang ke kutub positif. Itu logis saja. Negatif ditarik positif ditarik negatif. Ini maksudnya adalah kutub, ya. Lalu kutub negatif akan menyuplai elektron ke situ. Jadi cara berpikirnya jangan, kalau menurut saya, pakai nalar fisika listrik, ya. Ion positif akan menuju kutub apa, ion negatif akan menuju kutub apa. Itu untuk elektrolisis, caranya begitu ya. Ini tentu akan disuplai elektron dari kutub negatif itu menjadi Cu. Ini akan ditarik elektronnya menjadi Cu2 tambah 2 elektron. Kan sudah disebut itu. Cuma jadi kesimpulannya akhirnya ini katoda kan. Akhirnya kita bisa buat, ini ada aturan kalau di buku-buku SMA, katoda itu reduksi kation akhirnya ya. Kutub positif atau negatifnya gampang. Kation akan mendekati kutub apa? Pasti ke kutub negatif. Gitu aja kan gampang. Reduksi kation. Contohnya adalah yang sudah ditulis di atas ya. Anoda adalah oksidasi anion akhirnya ya. Setelah kita jelaskan, kita bisa tuliskan ini. Karena ini anoda adalah oksidasi anion. Anoda adalah Cl-nya dioksidasi. Ya. Contohnya macam-macam. Pokoknya ion positif akan direduksi, ion negatif akan dioksidasi. Kecuali direduksi itu artinya dikurangi positifnya. Betul kan? Direduksi adalah bilang oksidasi turun. Positifnya dinetralkan. Maka yang pasti yang kecuali yang sulit adalah ion-ion yang terlalu positif. Sebetulnya lebih tepat ion-ion yang lebih sulit direduksi dibanding air. Kalau Cu lebih mudah direduksi daripada air. Mudah direduksi dari air. Gitu kan ya? Kalau dan sebagainya. Ya. Fe lebih mudah dari air. Tapi golongan 1A, 2A, lalu Al3+, dengan NH4+ itu lebih sulit dari air. Jadi ion-ion positif itu menjadi tidak mudah untuk mengalami reduksi. Tapi sebetulnya ini kalau dari sisi hafalan, kalau tidak, lihat saja E0-nya. E0 reduksi dari Cu2+ misalnya dibanding air. Akhirnya kalau misalnya ionnya adalah ini, dia jadi tidak bisa kan? Karena dia sulit direduksi. Tapi kalau dalam larutan, ingat, dia bukan tidak bisa direduksi, dia lebih sulit dari air. Kalau lelehan, hati-hati lelehan. Kalau lelehan, kan nggak ada airnya. Ya, misalnya NaCl, leleh, bisa direduksi. Asal potensialnya cukup. Ya,
Jadi aturan ini hanya kalau ada air. Akhirnya kalau misalnya ada zat itu, akhirnya penggantinya adalah air ya. H2O kan? Menjadi, tinggal kita pikir, kan ini ion positif tadi, Cu2+. Maka ion positifnya yang mengalami reduksi. Apa dari H2O? H plus OH-. Jadi H plusnya menjadi H2. Ini kalikan 2 supaya H plusnya 2 buah, karena sisanya OH-. Jadi 2 OH-. Tambah 2 elektron di kiri ya. Jadi adalah penggantinya itu. Ion negatif, apanya yang tidak bisa? Cl-, Br-, ini yang sisa asam itu berat memang. Tapi bisa sebenarnya dipaksa kalau itu oksigennya jadinya. Tapi sekarang kalau anoda ya, anoda itu oksidasi anion. Tapi anion apa yang tidak bisa? Kecualinya adalah anion. Sekarang saya tanya, Cl- kan bisa tadi. SO3- bisa nggak? SO3-. Asam oksi yang SO3- bisa nggak dioksidasi? Ada yang bisa menjawab? Sulfit bisa nggak? Itu banyak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Mana yang benar dong? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Bisa, sulfit bisa menjadi sulfat. Yang negatif bisa. Ya, jadi ini yang tidak bisa adalah kalau bilangan oksidasinya udah maksimal. SO4, karena ini udah +6. +6 kan nggak bisa naik lagi. Ya. Jadi akhirnya semua ion-ion yang poliatom, tapi bukan nitrat, bukan sulfit, sulfat, karbonat, fosfat, gitu ya. Itu yang tidak bisa. Akhirnya apa kalau itu tidak bisa? Bukan tidak bisa, saya ulangi. Lebih sulit dibanding air. Kalau yang ada adalah ion-ion ini, maka penggantinya adalah H2O. Cuma H2O negatifnya yang bereaksi jadi O2 tambah 4H+ gitu kan ya. Jadi ini O2 oksigennya, karena oksigen dari minus menjadi 0. Oksigen dari minus ke 0 kan oksidasi ya. Oksidasi itu di anoda. Perhatikan anoda oksidasi, katoda reduksi. Baik. Berarti anion sisa asam yang diganti air adalah anion sisa asam yang bilangan oksidasinya sudah maksimal. Karena dia tujuan sih. Jadi oksidasinya sudah maksimal. Jadi sulfat bukan sulfit, nitrat bukan nitrit, karbonat bukan karbonit, tapi nggak ada karbonit ya, karbonat. Terus fosfat bukan fosfit, gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah begini. Sebetulnya setelah kita cerita-cerita panjang lebar ini, akhirnya huruf mati, huruf hidup akhirnya. Huruf mati, kalau tidak bisa, ini kecualinya, kalau tidak bisa, huruf mati. Gitu ya. Huruf hidup, kalau tidak bisa ion-ion ini digantikan oleh air, huruf hidup. Jadi, kebetulan saja ini. Jadi, katoda, reduksi kation, tidak bisa, hidrogen hasilnya. Anoda, oksidasi anion, kalau anionnya tidak bisa, oksigen hasilnya, jadinya gitu ya. Tapi ya jangan terlalu cepat kehafalan itu, nanti nggak mikir sih soal murid-muridnya. Gitu. Harus dibuat berpikir dulu, baru kita gitu. Nah akhirnya ini, tapi ini semua apa? Syaratnya apa coba? Syaratnya 1, ada air. Ini 1. Yang 2 apa? Elektrodanya PT grafit emas. Platina grafit emas, yaitu elektroda yang tidak elektrodanya yang sulit bereaksi gitu ya. Bagaimana kalau elektrodanya bukan itu? Tapi misalnya saja elektrodanya kita ganti menjadi Cu. Kalau lelehan ya, tunggu dulu. Kalau ada, ini kan kalau ada air, ya bisa ini semua Na ini bisa mengalami reduksi jadi Na plus jadi Na, asal potensialnya cukup untuk mengalahkan si
reaksi reduksi, potensial reduksinya. Mg ya bisa, ini bisa semua. Bisa kalau pakai elektroda yang, kalau pakai airnya, kalau airnya tidak ada. Itu pertama, ya. Bedakan antara lelehan dan larutan. Tidak inert, misalnya Cu. Maka dia tidak mengubah ini semua. Yang katoda tetap, ya. Kalau elektrodanya tidak inert. Yang berubah adalah hanya yang anoda. Anoda ini hapus saja semuanya. Tidak terjadi. Ya, ini saya coret, hati-hati nih. Coret bukan artinya tidak. Coret itu kalau anodanya itu akhirnya yang mengalami oksidasi adalah anoda itu sendiri. Ya. Jadi si Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Gitu. Memang tidak sembarang tegangan, kadang-kadang tidak terjadi apa-apa. Tegangannya harus cukup dari tegangan yang diperlukan untuk produksi dan oksidasi itu. Ya, jadi memang kalau Na+ misalnya direduksi tapi kurang, baterainya terlalu kecil, ya tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi memang harus potensialnya cukup. Kalau selnya banyak, kalau memilih tegangannya, lihat aja potensial reduksi dengan potensial tidak selalu itu, karena potensial itu baru akurat kalau dia berupa sel. Misalnya tadi Zn2+, di setengah sel lain Cu2+. Nah itu baru. Tapi kalau untuk ini itu tidak terlalu akurat. Tapi untuk kita lihat saja misalnya CuCl2 lah. Seberapa banyak CuCl potensial yang diperlukan untuk CuCl2? Ancar-ancarnya gini. Cu-nya kan reaksinya tadi, reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Oksidasinya Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Maka kita cari dengan yang dibutuhkan ya. E0 dari reduksi yaitu CO2 plus Cu dikurangi E0 dari oksidasi. Tetap tulisnya sebagai reduksi ya. Cl2, Cl-. Jadi kalau di tabel selalu berdasarkan ini adalah potensial reduksi dari Cu, ini potensial reduksi dari Cl2, tapi diminkan karena reaksinya oksidasi. Gitu kan logikanya ya. Jadi E-nya itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi tinggal lihat data itu saja, maka itu ancer-ancernya. Tapi sekali lagi ancer-ancer. Sekali lagi yang akurat itu kalau ada jembatan garam dan sebagainya dan sebagainya. Oke, saya kira sudah sebagian besar sudah kita, ya ada beberapa nanti saya kirim saja ininya ya, materinya. Sebagai penutup ya, konsep bilangan oksidasi jangan terkacaukan dengan muatan yang sebenarnya. Lalu, kurikulum berbasis kompetensi bisa diterapkan dalam pembelajaran penyetoran reaksi redoks ya. Tadi contoh saja. Pembelajaran 3 dunia sangat potensial untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap elektrokimia. Jadi ini kesempatan untuk bisa meminta siswa membayangkan ada ion-ion lalu dia disuap oleh atau ditarik elektronnya dan sebagainya kalau elektrolisis. Kalau di sel, kalau reaksi redoks biasa, bagaimana Zn2+, CO2+ ya, CO2+ itu ternyata bisa digoda oleh si Seng yang mau ngasih elektron dan sebagainya gitu ya. Terus konsep kimia perlu selaras dengan konsep sains secara umum. Nah ini maksudnya yang tadi, yang ini. Mana yang lebih mudah mengalami reduksi, Cu atau Zn? Cu kan? Sehingga Cu-nya menjadi 0,34, Zn-nya menjadi 0,76. Dan tadi waktu kita pakai sel, Seng itu karena memberikan elektron memang sebagai kutub negatif. Ini karena menerima elektron sebagai kutub positif. Dulu saya ingin beritahu, dulu ini untuk yang belum sebetulnya, yang ada potensial oksidasi, sehingga yang mengalami oksidasi itu lebih besar nilainya. Maka dulu adalah plus 0,7, lebih mudah mengalami. Karena yang dipakai adalah potensial oksidasi. Cu jadi min 0,34 karena dia lebih sulit mengalami oksidasi, tapi lebih mudah mengalami reduksi. Ini dulu.
Tapi kalau dulu lebih positif dari CU, padahal Seng sebagai kutub negatif. Berbentrokan dengan konsep fisika. Dia disesuaikan dengan konteks fisika. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga atas masukan, pertanyaan dan sebagainya ya dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau misalnya itu saya terbuka alamat email HP saya untuk WA kan sudah tahu ya. Kalaupun tidak tahu, cara menghafalkannya gampang, yaitu selalu 08 kan semua ya. Ini nomor saya itu adalah selusin kali 2, 2 lusin. Nah, jadi kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya, belum kelihatan. Ini di layar 122, 24. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu untuk membuka mikrofonnya. Kita berikan plus dulu untuk Bapak Muhammad. Terima kasih Pak Kakak. Pada kami semua, mudah-mudahan kepada kami bisa memberikan pencerahan, memberikan sas yang baru buat kita semua. Amin. Hal yang baru yang sudah terlupakan, ini ternyata lebih mudah, lebih gampang untuk diterima. Baik, terima kasih semuanya pada Pak yang memberikan waktunya dan Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita bahkan doa dulu di akhir pekan ini, semoga ini ada manfaatnya buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, absen tadi tidak sama dengan survei ya. Karena absen daftar hadir diambil direkam langsung oleh Pak C. Jadi tidak ada kaitannya dengan survei. Jadi survei sendiri, daftar hadir sendiri. Maka jangan bingung, kok absennya belum beredar. Tidak ada absen yang beredar, tapi langsung direkam menggunakan alat yang sistematis yang ada dalam sistem. Ini Pak C sudah merekam, sudah masuk semua tadi. Demikian, mungkin ada yang ditanya. Ya. Salam, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Pada semua panitia, terima kasih. Sampai jumpa lagi dari semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.